Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Meta di podcast Kampus Itah Menyapa, podcastnya Humas IAIN Palangkaraya. Yeay! Nah, untuk hari ini kita kedatangan Ketua Dema ya, Ketua Dema IAIN Palangkaraya, Mas Tirta Yoga Panuntun. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik aja, Baik Kak. ya. Iya. Semester berapa sekarang Mas? Semester 9. Semester 9. Iya. Nah, ini teman-teman Mas Yoga ini berkenan hadir di kita untuk menjawab beberapa pertanyaan ya Mas ya Iya. dari kita, atau mungkin teman-teman semua juga pengen menanyakan sesuatu ke Mas Yoga. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita himpun dan akan kita tanyakan langsung ke Mas Yoga. Iya. Mas Yoga boleh perkenalan dulu Mas? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tirta Yoga Panuntun. Asal saya dari Barito Utara, Desa Batu Raya 2, di pedalaman Desa Transmigrasi. Karena asal kedua orang tua saya Jawa, dari Jawa Tengah ya. Kemudian prodi saya dari Tadris Bahasa Inggris angkatan 2017. Mungkin itu dulu, Kak. Oh iya, bahasa Inggris nih teman-teman. Mas, kita mau tahu nih Mas, gimana sih awal mulanya Mas Yoga ini bisa tertarik sama yang namanya organisasi, dan kenapa sih pengen jadi ketua Dema? Oke. Kalau kenapa kita jadi tertarik di organisasi, sebenarnya saya sudah berkecimpung atau ikut dalam organisasi itu sejak SMP, yaitu melalui kegiatan atau ekstrakurikuler pramuka. Nah, di situ memang dari dalam diri itu seperti tertarik untuk mengikutinya, karena seperti ada tantangan tersendiri bagi diri saya, dan juga itu tidak memungkiri atau tidak menghilangkan dari sebuah rasa mungkin jiwa kepemimpinan, ingin selalu mengikuti, ingin selalu mengupgrade diri gitu. Kalau kita di dalam organisasi kita tidak belajar, kita tidak mengasah kemampuan kita, maka kita akan tertinggal oleh kawan-kawan yang lain gitu. Dan pada akhirnya berujung mungkin tahapan-tahapan ya. Saya sebelum di Dema Institute, kalau di SMA itu saya menjadi ketua OSIS 2016 di SMA 1 Gunung Timang. Kemudian pada saat itu juga saya menjabat kalau di Pramuka itu Dewan Kerja Ranting tingkat kecamatannya. Saya menjadi ketuanya juga. Nah, berkelanjutan kemudian kuliah, kemudian saya rasa kalau saya hanya kuliah saja tidak mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan lain, kayak saya bosan gitu, boring gitu kan. Rugi ya Mas Iya, ya? rugi. Saya sudah jauh-jauh dari desa gitu kan, sudah bayar UKT saya, tapi datang ke Palangkaraya, kemudian saya hanya mengikuti perkuliahan di dalam ruangan tapi tidak mengikuti kegiatan lain. Saya rasa pengalaman saya kurang gitu. Saya juga kok nggak nambah-nambah wawasan, kemudian relasi juga. Nah, kemudian tahapan dari itu, setelah saya masuk kuliah, saya ikut di himpunan jurusan bahasa 2017, kemudian ikut di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, dan berakhirnya pada tahun kemarin saya bersama wakil saya Muhammad Rizky Oktaviandi, kami memiliki keresahan bersama gitu. Akhirnya pada bulan November dan Desember kami sering bertemu, kemudian kami berdiskusi terkait yang ada di kampus, permasalahan, dan pada akhirnya kami majulah sebagai pasangan calon untuk mendaftar di Dema Institute 2020 kemarin. Ini per periode itu berapa lama ya Mas ya? Per periode bisa kita katakan itu hampir 1 tahun lah, karena kami dilantik kemarin itu pada 1 Februari 2021 langsung oleh rektor kita Pak Khairil Anwar gitu. Dan berakhir mungkin pada saat LPJ kemarin kami sudah melaksanakan Mubesma. Nah, di situ sebenarnya kami sudah demisioner atau sudah turun jabatan, dan nanti pada bulan Desember akan dilakukan pemilihan lagi ya. Desember ini ya? Iya, Berarti Desember ya? ini. Tuh, teman-teman jangan lupa pilih ya. Berarti semua warga IAIN, khususnya mahasiswa-mahasiswi, bisa pilih ya? Iya, bisa pilih dari semester 1 bahkan sampai semester yang paling tuanya. Yang paling senior Ya, dia IAIN jangan sampai Palangkaraya. golput ya. Jangan sampai golput teman-teman. Nah, untuk visi misi waktu menjadi ketua Dema itu kemarin apa sih Mas visi misinya? Visi kami yang pertama itulah secara garis besarnya ya Kak ya. Secara garis besarnya adalah kami berintegritas dan bersinergi. Karena kami dalam sebuah kepengurusan itu tentunya berkaca dari kepengurusan sebelumnya.
Nah, di situ kami melihat bahwa kekurangan dan kekosongan pada saat itu kami melihat di situ kurang berintegritas dan bersinergi. Artinya bekerja sama dengan kawan-kawan Ormawa yang lainnya maupun UKK UKM kurang sekali, sehingga kami merasa itu perlu kita kuatkan lagi karena IAIN Palangkaraya ini terkhususnya Ormawanya atau organisasi mahasiswanya itu terkenal sekali dengan kekeluargaannya gitu. Kita tidak bisa melihat hal seperti ini di kampus yang lain. Karena ketika di kampus lain, fakultas-fakultas dengan Dema Institute atau BEM-nya kurang rekat sekali. Nah, kalau kita itu selalu berkomunikasi dan berkoordinasi. Jadi kita itu sebenarnya satu suara dan satu gerakan. Artinya kita tidak berbeda dari setiap dari institut sampai ke fakultasnya, bahkan sampai ke prodi-prodinya gitu. Garis besarnya bersinergi dan berintegritas. Iya sih, memang penting bersinergi itu ya, Iya. karena kan kita kan nggak bisa melakukan apa-apanya sendiri, harus Iya. harus bersinergi gitu sama yang lain. Nah, untuk pencapaiannya sejauh ini Mas, dari visi misi ke pencapaian sekarang apa aja nih yang sudah dicapai sama Mas dan teman-teman Dema lainnya? Alhamdulillah selama satu periode ini saya rasa dari proker-proker yang hasil atau lahir dari sebuah visi tadi yang berintegritas dan bersinergi, kami salah satunya kami mengutamakan itu pendidikan karakter. Dan ada yang terakhir, proker kami yang terakhir itu adalah LTC Leadership Training Camp. Nah, di situ kami lebih bagaimana kita menghasilkan atau kita membentuk seorang pemimpin-pemimpin yang baru lagi. Karena sejatinya pemimpin yang berhasil itu adalah yang menciptakan pemimpin-pemimpin Pemimpin baru baru, lagi. Iya, di Bu- situ. menciptakan yang bukan followers Iya, ya, bukan tapi followers. Karena juga kita sebenarnya kita sebagai organisasi mahasiswa itu tidak hanya sebagai IO, event organizer yang hanya mengadakan acara-acara seru-seruan saja, tetapi kita lebih ke esensinya untuk kebermanfaatan mahasiswa. Oke, bisa kita katakan mungkin acara-acara hiburan sebagainya kita perlu, tapi Iya. kita lebih mementingkan atau mengutamakan yang langsung mengena atau yang menjadi sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang baru untuk kawan-kawan mahasiswa IAIN Palangkaraya begitu. berarti kemarin waktu LTC ya? Iya. LTC itu semuanya boleh ikut atau gimana yang ikut di Oh, iya. acara itu? Dalam leadership training camp atau latihan kepemimpinan itu kami mengambil dari semester 3 dan semester 5. Sebuah alasan mengapa kami mengambil dari semester 3 dan semester 5 adalah kami membagi tempat juga, membagi porsi untuk kawan-kawan Dema fakultas untuk melaksanakan latihan dasar kepemimpinan untuk kawan-kawan mahasiswa baru. Nah, kalau langsung kawan-kawan mahasiswa baru mengikuti latihan dasar kepemimpinan atau latihan kepemimpinan di institut, maka jomplang gitu. Harusnya kawan-kawan mahasiswa baru itu belajar dan mereka berenang di dalam lautan itu di fakultas dulu. Mereka belajar terkait kepemimpinan itu apa dan sebagainya itu di fakultas, kemudian nanti akan naik ke institut karena itu sebuah tingkatan. Kalau dia sudah mengikuti institut dan kemudian mengikuti fakultas kan nggak kayak kurang aja gitu kan, nggak pas gitu. Kayaknya begitu. Nah, untuk kendala-kendala saat menjalankan visi dan misi Dema ini apa aja sih Mas kendalanya? Kendala ya. Kalau kita berbicara kendala kemudian di dalam organisasi, yang pertama dan paling utama itu adalah pendanaan. Pendanaan. Iya, pendanaan. Mahasiswa ya memang itu mahasiswa permasalahannya. Kita hidup atau kita menghidupkan organisasi itu yang pertama dan utama itu kendalanya pasti pendanaan. Karena dalam pelaksanaan kegiatan tentunya kita tidak lepas dari sebuah uang gitu iya benar. untuk menjalankan atau dan mensukseskan sebuah kegiatan. Nah, dari itu juga kami berusaha gitu. Karena mahasiswa itu selalu dituntut kita belajar, kita nggak punya uang, kita nggak punya dananya, tapi bagaimana kita tetap bisa melaksanakan kegiatan, entah kita datang ke rektor, kemudian atau kita mencari sponsorship di luar sana yang banyak sekali gitu. Ini itu Pendanaan yang ya jadi pendanaan ya. Kemudian juga kita tidak lepas kalau di dalam organisasi itu bisa dikatakan seleksi alam. Seleksi alam ini oke, di kepengurusan kita nanti itu pada saat pelantikan ada Banyak. 40, akan tetapi dalam kegiatan pelaksanaannya pasti ada saja kesibukan-kesibukan yang sehingga kawan-kawan pengurus tidak berhadir. Akan tetapi tidak semuanya, pasti ada juga yang berhadir itu.
sebuah tantangan mahasiswa dan alasan-alasan klasik lah dari mahasiswa begitu. Iya benar sih, karena kan kadang mungkin ya kesibukan kuliah sama Iya, kesibukan organisasi mungkin agak sedikit harus barengan iya, gitu ya. Jadi kan tuh teman-teman, jadi kalau mau masuk organisasi memang harus pinter-pinter memilih iya, waktu yang tepat iya. ya kan, bisa membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Tapi Itulah keahlian dari mahasiswa gitu kan. nggak Bisa semuanya ya, bisa gitu loh. nggak semuanya bisa begitu. Makanya kita sama-sama belajar gitu. Kita memanajemen waktu gitu. Waktu yang kita punya itu dalam sehari kan ada 24 jam. Kuliah itu kan nggak 24 jam gitu kan. Iya. Istilah ada sela-sela mungkin kita sisihkan untuk organisasi 1 jam 2 jam gitu untuk menambah wawasan kita. Kalau kita kuliah-kuliah aja terus kan akhirnya teori-teori aja, prakteknya kita nggak langsung gitu. Iya benar. Nah, ketika pandemi COVID kayak gini nih Mas, gimana caranya Mas koordinasi sama teman-teman di bawah Mas, teman-teman Dema untuk tetap rekat dan solid nih, kayak gitu? Eh, jadi yang pertama itu kami untuk melengket atau merekatkan gitu ya, merekatkan. menyolidkan kawan-kawan pengurus Dema periode 2021 ini. Kami melakukan yang pertama itu syukuran, kita makan bareng di sekre gitu kan. Setelah itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita itu mungkin jalan-jalan bareng, kemudian karena kita selalu disibukkan kan untuk sebuah kegiatan dan kegiatan gitu, hingga akhirnya mungkin sedikit lupa untuk merefresh atau menyegarkan kembali gitu pikiran-pikiran kita, suasana hati kita gitu. Kemudian kalau dalam pandemi komunikasi kami kan karena kita sudah berada di ya teknologi yang cepat itu kan, mungkin kita bisa menelpon langsung melalui WA. Kemudian juga beberapa kali juga kami itu melakukan rapat ya online gitu, karena kita tidak bisa memaksakan keadaan Iya begitu. benar-benar. Makanya saya pribadi sedikit bingung ini gimana koordinasinya. Soalnya kan di pandemi ini nggak boleh rapat. Mungkin dulu Iya. zaman-zaman 2019 Iya, rapat ya rapat. kan. Kalau sekarang kayak gimana? Makanya kita coba tanyakan langsung Iya. ke Ketua Dema. Nah terakhir nih Mas Yoga, gimana sih cara mengimbangi kesibukan antara organisasi dan kuliah? Karena kan kadang kuliah ini nggak cuma kuliah ya, tapi juga mengerjakan tugas dan sebagainya. Gimana sih caranya Mas Yoga supaya tetap berimbang antara organisasi dan kuliah? Cara kita mengimbangi ini ya sudah saya katakan tadi, artinya sebuah keahlian luar biasa dari mahasiswa bisa membagi waktunya. Kalau dari saya ya, untuk membagi itu bahkan kita mulai itu dari kita membuka mata di pagi hari. Kita itu sudah jadwalkan pada hari ini apa saja yang kita lakukan, sehingga pada saat sampai malam hari, sampai kita akan terlelap lagi, itu semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Apabila kita melaksanakan sebuah kegiatan atau sebuah hal yang mendadak atau kita tidak rencanakan, maka itu akan tercecer dalam seharian itu. Maka dari itu kalau saya pagi itu saya sudah susun sebelum saya berangkat atau keluar dari rumah, maka saya akan tandai di mana-mana saja saya hari ini, apa saja yang bakal kita lakukan gitu. Kemudian kita mengimbangi dalam segi perkuliahan. Nah, ketika kita sambil berorganisasi, kita tidak bisa langsung memilih saya organisasi saja, kuliah lalu ditinggalkan. Nah, itu nggak benar. Kita bisa kok mungkin kalau mengerjakan tugas di sela-sela rapat, kemudian di saat di sekre sedang kumpul gitu kan. Nah, disitulah kita waktu kita untuk belajar. Tidak melulu belajar itu kita harus di rumah di tempat yang tenang gitu. Itu tergantung dari individunya mau belajar, mau berkembang atau enggak gitu. Karena kalau kita selalu mengenakan diri kita atau selalu berada di zona nyaman yang jauh dari keramaian dan sebagainya, kita akan selalu enak-enakan saja dan kita tidak melalui proses yang berat. Karena menuju kesuksesan itu ada proses yang berlika-liku gitu. Orang tahu semuanya, untuk menuju kesuksesan pasti banyak proses yang dilalui. Akan tetapi sedikit orang yang ingin atau mengikuti gitu loh jalan-jalan yang berlika-liku itu gitu. Mau enaknya saja kalau orang-orang bilang. Nah, tentunya kalau orang yang benar-benar di organisasi itu dia bisa memanajemen waktunya, memanajemen antara perkuliahan dan organisasinya, sehingga keduanya itu berjalan berkesinambungan, tidak memberatkan di organisasi dan juga tidak memberatkan di perkuliahan. Iya benar sih. Mungkin di sekre bisa ngerjain sama-sama ya Iya, kan bahkan Mas? bisa sama-sama. Benar. Maka dari itu kemarin ini belum sempat saya
realisasikan dengan kawan-kawan pengurus. Mungkin dalam beberapa waktu dekat ini saya dan juga teman-teman bakal pasang wifi gitu di sekre kami untuk menunjang kawan-kawan perkuliahan Iya, gitu, bener. supaya kita sama-sama belajar, kita sama-sama berorganisasi, sama-sama kita berproses di IAIN Palangkaraya ini untuk menjadi orang yang sukses dengan versinya masing-masing gitu. Kalau kita berpikir mungkin kita lelah, itu hanya pikiran kita atau hanya akal kita, benak kita lah yang sugesti itu. Sebenarnya asik gitu organisasi ini. Lelah ya lelah, tapi lelahnya tuh senang, bukan lelah rebahan aja gitu. Iya, pengalaman yang paling penting ya Iya, kan Mas? pengalaman. Kapan lagi berorganisasi di waktu kuliah? Iya. Nanti ketika sudah lulus ya kan nggak ada lagi kesempatan seperti ini. Iya, benar. Nah mungkin itu aja Mas Yoga, terima kasih sekali Iya. lagi sudah berkenan hadir di acara podcast kita. Mungkin kita akan lanjutkan di lain waktu. Jangan lupa teman-teman selalu saksikan podcast Kampus Itah Menyapa, podcastnya Humas IAIN Palangkaraya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.